Komandan Sektor 21 Satgas Citarum Harum, Kolonel Arhanud Wahyu Jiantono, lanjutkan tinjauan ke beberapa subsektor yang terdapat potensi pencemaran limbah industri. Dalam kesempatan ini, dan Sektor 21 tinjau 3 lokasi industri di wilayah subsektor 11 Lagadar dan 10 Marga Asih Kabupaten Bandung, Senin 31 Januari 2022. Tiga lokasi yang dikunjungi diantaranya PT Jungan, PT Pancajaya Sejati, dan PT Karisma Lestari Jaya. Dari konsep awal pembangunan instalasi itu memang kita harus fleksibel ketika nanti ada perubahan aturan, karena yang paling hal itu adalah perubahan, Pak. Nah, itu nanti butuh biaya tinggi, kemudian waktu perubahan memakan waktu yang lama, nggak mudah ya. Berubah seperti ini ya. Ya, digunakan usaha. Sebetulnya sama pabrik juga dibutuhkan, tidak mau buang, cuma karena kebijakan yang mewarnai. Air ini mencemari nggak? Tidak, justru dibutuhkan itu. Kemarin koordinasi dengan Satpol PP juga justru kita minta tidak dibuang, tidak berani untuk karena kandungannya pokok dia ditutup. Untuk kemarin dia berkucuk tanam padi. Air gitu. Air. Nah, kita mah nggak kotor, yang limbahnya bersih, ibaratnya masih digunakan, diperlukan bahkan untuk kolam juga bisa, kolam-kolam kecil belakang. Sudah tahunya bersih dari ada apa dulu? Ada yang dari LH kemarin dicek. Ini yang mana yang putih yang? Iya, yang dari LH itu. Ada contoh nih nggak, Mas? 3 bulan terakhir hasil itu limbah, uji limbah. Keluarnya duluan mana? Izin usaha dulu atau izin lingkungan dulu? Usaha dulu. Ya lingkungan dulu. Anda lingkungan dulu dilihat. Kalau kira-kira Anda berdiri di sini kira-kira ini dengan segala macam persyaratan yang ditetapkan baru boleh berusaha. Ini hasil pendaftaran nih, Bang? Iya, hasil pendaftarannya. Hasilnya mana? Revisi dia. Belum. Nah ini yang gini-gini harus dilengkapi, Pak ya. Ya. Karena bagaimana juga kalau kita mau lihat fisik di lapangan, kalau ininya belum lengkap, belum sesuai dengan aturan LH ya, apa saya ngecek itu kan? Ya. Kalau nanti ini dilengkapi ya, yang dokumen-dokumen kan dokumen itu adalah pegang peranan penting ya. Jadi sebelum saya ngecek ke unit produksi, unit usaha itu, kebiasaan saya kalau masuk ke pabrik saya cek ininya dulu, ya. Dokumennya dulu, dokumennya bagus nggak? Itu semua kan sama, ya. Dokumennya gimana, ini kan? Bagi Kolonel Wahyu, keberhasilan program pengendalian pencemaran Das Citarum dibutuhkan komitmen dan andil dari para pelaku usaha.
Mama kita yang di sini nanti kali di sini Pak. Lu banget. Menurut Kolonel Wahyu, mengutamakan kelengkapan dokumen izin lingkungan sebelum melaksanakan produksi adalah salah satu komitmen nyata dari para pelaku industri. Dan juga kita ini juga harus sesuai dengan peraturan dari Kementerian LH ya, apa yang harus ada di setiap perusahaan. Jadi kalau di pengajuan yang baru, Wali Pak, 2019 ngajuin, 2020 kan peralihan ke OSS itu Pak. Biasanya iya, kabupaten. Bukan kabupaten Pak. Kita kabupaten. Iya. Dengan memiliki kelengkapan izin lingkungan menunjukkan itikat baik dari perusahaan terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan. Nilainya 11, itu sudah jernih banget. Warna pun 20, PTCO 20. Demi menjaga kebersihan dan kelestarian Das Citarum, dan Sektor 21 mengajak dan mengingatkan para pelaku industri selalu melakukan perbaikan untuk kebaikan. Kita sebenarnya ingin aja semua itu Yang paling susah kita ngecek di PT Karisma kita untuk garmen ya, garmen kemudian kita cek nih, kebetulan tadi kita ngecek dokumen ya, dokumen tentang surat izin lingkungan, izin usaha, kemudian aja izin pembuangan limbah cairnya, kemudian semualah yang kita coba cek termasuk hasil uji lab ya tentang limbah ini, dan alhamdulillah hasilnya sudah dengan baku mutu, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi pabrik-pabrik yang lain ketika kita memproduksi ya, kita bergerak di bidang usaha-usaha yang menghasilkan limbah, janganlah limbah itu dibuang tanpa diproses ya. Diproses pun harus memenuhi baku mutu, karena kita harus kedepankan nurani kita ya, moral kita ya, kepada masyarakat yang menggunakan alur sungai, baik itu sungai maupun anak sungai, yang tentunya kalau kita nggak olah sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan, tentunya akan mencemari lingkungan, sehingga biota yang ada di seputaran sungai ini akan mati. Nah, di sini saya tadi sudah mendapatkan dan cek secara langsung di instalasi IPAL, dan proses kimia yang dilaksanakan alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin seperti itu. PT Karisma Lestari Jaya ini bergerak di bidang garmen. Kita memproduksi untuk beberapa web store yang ada di Indonesia. Nah, kita juga support beberapa UMKM yang ada di Indonesia saat ini, di mana kita saat ini bergerak di bidang seragam, pakaian yang untuk dinas di instansi pemerintah. Kita juga sekarang sedang memproduksi APD, di mana kita saat ini juga kita mendukung untuk program pemerintah, di mana memberantas virus
COVID-19 Kalau saat ini kita sedang hadapi. kalau untuk limbahnya sendiri Pak, gimana penanganan limbahnya sendiri Pak? Komitmen dari pabrik Karisma sendiri. Untuk penanganan limbah kita berkomitmen, ya kita terapkan juga kepada setiap karyawan yang menangani limbah tersebut untuk membuang atau mengolah limbah tersebut yang mana tadinya beracun sekarang jadi bisa layak digunakan, sehingga pencemarannya kita akan lakukan tidak ada pencemaran di hasil limbah. Kalau produksi dari PT Karisma sendiri itu limbahnya berasal dari mana itu Pak? Dari produksi yang mana gitu? Jadi Dari bagian washing, Pak. jadi lebih ke washing ya. Dari bagian washing, di mana bagian washing tersebut akan menghasilkan limbah berupa cairannya yang tadinya berwarna. Melalui beberapa proses yang kita lalui, air tersebut akan kembali menjadi normal. Tadi apa aja Pak yang dokumen yang ditunjukkan kepada Satgas, khususnya pada dan sektor tadi, yang dokumen yang diperlihatkan? Iya, dokumen yang kita tadi perlihatkan adalah izin yang pertama. Yang kedua adalah hasil dari tes baku mutu air kita yang dilakukan setiap bulan, yang dilakukan juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang ketiga ya kita memberikan juga beberapa dokumen pendukung ya untuk pengolahan limbah. Kita sangat mendukung dan kita juga sangat memberikan apresiasi untuk Satgas limbah sekarang ini untuk yang terus membimbing kita dan terus juga memberikan petunjuk kepada kita untuk ya tidak membuang limbah secara sembarangan. Ayo,